Selamat pagi, Bu. Jadi apakah adik-adik semua sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, berarti adik-adik terima kasih atas kesepakatannya. Kalau begitu supaya adik-adik lebih rileks lagi dan tidak tegang, kita bermain ice breaking. Baik, di sini Ibu punya ice breaking yaitu tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi, adik-adik pecah sekali. Siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak boleh tepuk. Adik-adik mengerti? Mengerti. Sekarang kita mulai ya. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam. Ulang lagi sekali ya. Tepuk pagi, malam, siang. Oke, baik. Fokus ya. Baik. Karena kalian sudah kelihatan fokus dan rileks, kita lanjut ke bimbingan kita. Jadi adik-adik, topik kita pada kegiatan ini yaitu jangan biarkan bullying menjadi kebiasaan. Jadi
saya tahu terkait dengan bullying itu adalah salah satu tindakan yang tanpa sengaja dan sekarang sengaja kita lakukan dan itu menyakiti orang lain. Apakah ada lagi? Saya Ya, di rumah. Ibu, kalau saya menurut Ibu bagaimana seorang itu melanggar aturan terkadang karena bullying juga orang bisa melakukan diri. Ada lagi? Sama Ibu. Baik, yang dikatakan adik-adik itu sudah benar. Jadi bully adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Jadi dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Baik, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah bentuk bully yang adik-adik tahu itu seperti apa? Saya Ya, di rumah. baik Bu, kalau bullying saya itu misalnya dia omong saya habis itu dia panggil saya dengan nama papa saya mencari-cari kalau saya. Ada lagi? Sama hampir sama juga dengan penerawan itu dari yang dinamakan bullying itu jika kita kan ada orang bilang main gila itu tidak bullying gitu. Nah, tapi kalau di satu sisi yang kita bicarakan merasa tersakiti maka kita masuk bullying gitu. Kalau menurut saya dengan Ibu, di mana orang yang kuat dalam kehidupan menindas orang yang lemah, kita bisa melakukan kekerasan fisik. Sama juga Ibu. Baik, betul sekali yang adik-adik katakan. Jadi Ibu akan meringkaskan bentuk bullying itu menjadi 3 bentuk yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kontak fisik seperti tindakan memukul, mendorong, dan juga termasuk memeras atau merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua yaitu kontak verbal. Contohnya itu seperti mempermalukan atau mengejek dan menyebarkan gosip orang lain, sama seperti kayak yang bilang tadi. Dan yang ketiga yaitu cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, dan juga contohnya itu pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, adik-adik, dari ketiga bentuk bullying tersebut, mungkin apakah adik-adik pernah menemukannya dalam kehidupan nyata seperti itu? Ada? Apa itu? Kalau saya biasanya saya melihat teman-teman membuat stiker WA dari foto-foto teman-teman jadi mungkin termasuk dengan cyberbullying. Yang lain? Kalau mungkin ya saya melihat juga kayak teman-teman biasanya apalagi sekarang ya dengan perkembangan zaman terus kayak banyak teman-teman yang sudah bermain sosial media di situ kadang mereka kayak melontarkan kata-kata yang tidak baik terus memposting foto yang kayak sudah diedit gitu ya. Kemudian mungkin dari saya juga Ibu saya merasa kayak mungkin dari tadi yang Ibu jelaskan secara singkat mungkin saya jadi merasa saya jadi tahu dan saya mungkin menjadi pelajaran untuk saya bahwa kedepannya kalau orang teman dan pakai mungkin kata-kata kasar gitu jangan mungkin cara saya biasa saja tapi bagi teman mungkin tidak itu. Apakah masih ada? Sama dengan teman-teman yang lain. Nah, dari yang adik-adik katakan, apakah adik-adik itu tahu dampak dari perilaku bullying tersebut? Dan Yang keenam, seperti yang saya bilang dampaknya di sini kalau dampak yang lebih ekstrim itu orang bisa melakukan diri dan orang juga kalau masa sekolah orang malah pergi sekolah karena ketika dia di sekolah teman-temannya dia itu membullyingnya dia makanya dia lebih baik ke sekolah. yang lain? Kalau saya di sini kalau dampak dari dunia menurut saya ada dampak fisiknya, misalnya ada yang luka-luka pada karena kemampuan kasar secara fisik, terus dampak dari dunia juga itu mungkin bisa diinvestasi juga buat prestasi akademik yang bisa menurun karena terjadi bullying. Menurut saya itu mungkin orang jadi merasa kurang percaya diri mungkin karena sering dikata-katain begitu jadi dia kurang percaya diri mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Yang
Nah, jadi pelaku akan beranggapan bahwa mereka itu memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jadi jika dibiarkan terus-menerus, ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain, berupa kekerasan dan perilaku kriminal lainnya. Dan berikut yaitu dampak bagi teman-teman mungkin yang menonton para pelaku bully tersebut. Yang pertama yaitu siswa yang lain yang menjadi penonton itu dapat berasumsi bahwa bully adalah perilaku yang diterima secara sosial. Jadi dalam kondisi ini beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena mereka tahu atau mereka merasa takut, karena mereka akan merasa takut karena mereka nanti akan menjadi korban selanjutnya. Dan juga yang terakhir itu dampak bagi korban itu sendiri. Jadi dampak psikologis pada korban itu dapat berkembang menjadi serangan panik, depresi, serta sindrom kecemasan seperti perasaan sedih, sulit tidur, kehilangan selera makan, dan juga tadi bisa jadi malas ke sekolah. Oke, baik adik-adik, di sini setelah kita mengetahui dampak dan pengertian dari perilaku bully itu sendiri, Ibu ingin meminta adik-adik menonton sebuah video singkat tentang perilaku bully, dan nantinya Ibu minta adik-adik untuk memberikan solusi atau upaya untuk mencegah perilaku bully tersebut. Ya, Ibu. Ya.
Sudah Ibu. Baik, karena adik-adik sudah menonton video yang ditayangkan, Ibu ingin meminta masing-masing dari kalian memberikan solusi atau upaya yang bisa adik-adik berikan kalau adik-adik menemukan korban atau adik-adik sendiri yang menjadi korban dari pelaku bullying. Adik Rona? Ibu, kalau Ibu saya terhati dari video tersebut mendengar itu di mana dia tidak menghargai tidak tenis gitu. Maksud saya itu karena kita orang terdekat harus juga harus ada pada posisi seperti itu. Dan gurunya tadi karena gurunya tadi komunikasi ya kalau ibu atau malas, tapi dasarnya kan dia tidak tahu kenapa alasannya dia malas. Kalau maksud saya Bu, karena gurunya itu dia harus lebih memahami apa yang permasalahan dari siswanya. Dari saya juga sama dengan Ronald itu tadi, bullying kan di sekolah itu yang dialami oleh video yang sudah ditonton itu di sekolah. Jadi menurut saya guru harus menjadi garda terdepan untuk para siswa-siswa agar nantinya jika mendapat ada siswa yang mendapat korban bullying, biarlah guru bisa dapat mencegahnya sebelum terjadinya kekerasan itu. Saya mungkin teman-teman yang pertama itu tadi ada teman-teman guru. Tapi kalau dari saya ini guru merupakan garda terdepan juga, tapi yang paling penting itu orang tua dan mungkin sahabat juga ya. Mungkin mereka yang paling dekat dengan kita. Mungkin kita sebagai sahabat korban bullying atau kita yang seorang korban bullying juga bisa memberikan perhatian lebih kepada orang yang terkena bullying. Mungkin kita bisa memberikan empati supaya mereka merasa bahwa kita mendukung mereka untuk melewati masa kelam. Baik, adik-anak. Menurut saya bersama dengan teman-teman itu, tapi mungkin untuk si korbannya itu mungkin dia harus lebih berani lagi gitu. Dia jangan hanya kayak orang bilang dia miskin, orang bilang dia begini, tapi dia hanya menerima saja. Dia harus bisa membuktikan dia punya kelebihan. Kemudian dia juga harus berani menyuarakan tentang apa yang dia alami, mungkin dia bisa bercerita dengan teman dia, orang tua, dan itu mungkin dia bisa pergi dan melaporkan tersebut kepada guru. Baik, pendapat yang adik-adik berikan sudah sangat bagus sekali. Jadi di sini Ibu ingin menambahkan sedikit upaya pencegahan yang bisa adik-adik lakukan, yaitu jika adik-adik posisi kalian itu menjadi korban, adik-adik harus tetap percaya diri dan juga adik-adik harus berani melakukannya kepada guru dan juga kepada pihak-pihak yang berwajib. Yang berikutnya adik-adik jangan diam ya kalau melihat korban bullying. Jadi adik-adik harus mendukung dan membantu dia untuk bangkit dari keterpurukannya. Yang berikut untuk menghindari perilaku bully, adik-adik bisa saling menghargai dan menghormati. Jika ada pendapat yang berbeda, adik-adik juga harus saling menerima. Baik. Jadi apakah adik-adik sudah paham sampai di sini? Paham. Sudah Ibu. Oke, jadi Ibu ingin memberikan adik-adik lembar EKPD yang akan adik-adik kerjakan sekarang. Oke, baik. Jadi Ibu memberikan lembar EKPD yang bisa adik-adik kerjakan ya. Adik-adik bisa kerjakan sekarang. Oke, di sini Ibu juga ingin meminta adik-adik mengisi lembar evaluasi. Kasih ya. Kasih ya. Jadi sebelum kita mengakhiri hubungan kelompok ini, Ibu minta adik-adik merefleksikan perasaan dan juga kesimpulan yang adik-adik dapatkan dari hubungan kelompok kita ini. Saya Adik Ronald, itu pertama kepercayaan saya ketika mengikuti seperti ini saya sangat senang Bu, dan saya juga merasa bahwa saya perlu untuk mendengar semua materi yang diberikan karena memang penting juga Bu untuk kita
fenomena bullying, karena menurut saya ini termasuk banyak orang yang melakukan bullying karena mereka tidak tahu bagaimana dampak dari itu, bagaimana mereka terjadi. Dan sebenarnya saya memang terima kasih karena sudah mau memberikan materi tentang bullying supaya kami mengenal tentang bullying. Apakah masih ada? Ya, Ibu. Tadi kegiatan kita hari ini Bu, saya lebih mengetahui dari dampak bullying, terus apa saja jenis bullying tadi, ada bullying secara fisik, terus verbal dan sebagainya. Apakah masih ada? Sudah ada, Ibu. Terima kasih adik-adik. Jadi pertemuan kita Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Jadi pesan Ibu untuk adik-adik, jangan menyakiti satu dengan yang lain, dan juga perilaku bully itu tidak pernah menyenangkan ya. Karena perilaku bully itu dapat membuat korban bisa menjadi tidak percaya diri, dan juga bisa membuat korban untuk menarik diri dari lingkungannya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu mau minta kesepakatan dari adik-adik untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin ada saran dari adik-adik? Menurut saya Ibu, mungkin minggu depan dengan hari yang sama dan jam yang sama, jadi kebetulan jam ini kami tidak ada pelajaran di Indonesia. Kalian lain sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, baik, nanti minggu depannya kita akan bertemu kembali di tempat ini di hari yang sama dan di jam yang sama ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu mengakhiri kita dengan doa. Ya, Ibu. Silakan kita. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepada Tuhan. Marilah berdoa.